Kalau tidak mau jalan ya biar kita gebukin, dia nggak mau jalan. Ya, Allah gambarkan binatang ini juga dalam surah Jum'ah. Ya, orang-orang yang membawa kitab-kitab dan tidak mempelajarinya, orang-orang ahli kitab dari kitab Nabi Musa Taurat, kitab Nabi Isa Injil. Kemudian mereka tidak ambil manfaat dari itu seperti keledai yang memikul kitab-kitab. Keledai tentu ada kelebihannya, dia walaupun fisiknya lebih kecil dari kuda, tapi dia bisa memikul banyak barang gitu ya. Itu makanya dipakai untuk perjalanan jauh. Tapi biasanya seperti ini. Dia hewan yang susah untuk diatur. Ya. Dikhawatirkan dia kalau lewat di depan orang sholat, kalau kita tidak cegah, dia berhenti di situ. Jadi kita jadi sulit untuk sholat. Itu salah satunya. Walaupun sebenarnya mungkin ada hikmah-hikmah yang jauh lebih besar daripada ini ya. Nah, kalau hewan-hewan lain biasanya lebih cepat. Sementara anjing hitam ini digambarkan biasa syaitan menjelma menjadi anjing hitam ya. Jadi ini anjing termasuk jenis hewan, apalagi kalau anjing buas itu boleh dibunuh hukumnya gitu ya. Maka ini diantara hikmahnya. Tapi terlepas daripada kita temukan hikmah atau tidak, larangan ini kita jalankan karena termasuk larangan Nabi SAW. Nah sementara kaum wanita ada rincian para ulama. Apakah ini berlaku wanita dengan wanita atau hanya berlaku wanita kalau melewati laki-laki? Ya. Maka yang lebih kuat pendapat mengatakan kalau yang sholatnya laki-laki yang potong perempuan. Sehingga kalau perempuan sama perempuan tidak berlaku. Tetap ibu bisa lanjutin sholatnya. Kenapa? Karena perempuan bisa jadi fitnah bagi laki-laki gitu ya. Sehingga dianggap itu bisa membatalkan sholatnya. Sekali lagi kalau itu melewatin antara dia dengan sujudnya. Kalau lewat di depan tempat sujudnya tidak masalah. Nah ini bagian faedah yang bisa diambil daripada hadis nomor 3. Hadis nomor 4 masih berhubungan dengan masalah sutrah juga. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja yaumal 'id amara bil harbati fatudau baina yadayhi wa yusalli ilaiha wan nasu wara'ah wa kana yaf'alu dhalika fi safar famin thamma ittakhadhaha al umara. Apabila Rasulullah SAW keluar hendak mengerjakan sholat Id, Idul Adha, Idul Fitri, beliau menyuruh mengambil tombak, kemudian benda itu ditancapkan di depannya sebagai sutrahnya, ya, sebagai tempat Nabi sholat di situ pemisah antara dia dengan orang yang lalu lalang. Lalu beliau mengerjakan sholat seraya mengarah ke tombak itu, juga orang-orang di belakang beliau. Inilah juga yang biasa beliau lakukan, maksudnya dalam kurung meletakkan sutra ketika mengerjakan sholat dalam perjalanan. Dari sinilah kemudian tradisi tersebut dilanjutkan oleh para pemimpin.